Pameran lukisan bertajuk Between Chaos and Form menjadi ajang perayaan dalam suasana kehilangan seorang seniman Bali yang radikal kelahiran Tabanan, yakni Made Wiyanta. Made Wiyanta berpulang di usia 71 tahun pada akhir tahun 2020 lalu. Tepat sebulan sebelum pameran solonya di Komaneka Fine Art Gallery at Kramas Beach dimulai. Seniman alumni Konservatori Kerawitan atau Kokar ini meninggalkan istri, anak, dan juga cucu. Namun, Wiyanta juga meninggalkan seorang sahabat dekat yang sudah seperti saudaranya sendiri, yakni Stefan Spitzer, seorang seniman keturunan Jerman asal Basel, Swiss. Pertemuan keduanya bermula ketika mendiang Urs Ramseyer, seorang musisi jazz asal Swiss, mengenalkan Stefan kepada Wiyanta. Keduanya bertemu ketika Stefan pertama kali ke Bali pada sekitar pertengahan 1990-an. Pertemuan tersebut tidak kikuk bagi Wiyanta sebab ia sempat merasakan pengalaman berinteraksi dengan seni Eropa ketika tinggal dan juga bekerja di Belgia pada tahun 1975. Pak Wiyanta itu awal mulanya ya sekolah di Kokar, kemudian ke ISI Jogja, waktu itu namanya ASRI, dan beliau mendapat kesempatan pada waktu di ASRI itu mendapat kesempatan untuk keluar, jadi ke Belgia. Ya, beliau di Belgia, dari sana, sebelum berangkat beliau sudah mulai tertarik dengan hal-hal Western. Jadi begitu tiba di Eropa, langsung ya kan, hausnya mendapatkan ilmu, belajar. Nah, disitulah pemikiran-pemikiran beliau itu banyak mungkin ya kelihatan perubahannya, dan beliau juga membuktikan begitu pulang, ini loh essence yang saya dapat pada saat saya keliling dunia. Ya. Hal ini pun diakui oleh Stefan bahwa Wiyanta bukan sembarang seniman Bali pada umumnya yang kurang cocok dengan karyanya yang cenderung abstrak. Tidak seperti kebanyakan seniman Bali yang Stefan temui dan juga berbahasa-basi soal seni lukis, Wiyanta justru langsung tertarik dengan apa yang Stefan kerjakan. Dari persamaan persepsi terhadap seni rupa dua dimensi inilah, keduanya semakin dekat dan juga bahkan saling menginap di kampung halaman masing-masing. And my first impression was that's a wild guy, with a wild person, with very convinced about himself, but very fine in the perception of my work. The other Balinese I met before, they were not so interested in what I do. They came to Basel, they came to Switzerland, they went to the museum, we had a lot of wonderful discussion, but Wiyanta came directly, what are you doing? Stefan yang terbiasa dengan suasana pegunungan Alpen di negaranya sempat bermalam beberapa hari di Apuan Tabanan. Begitu juga Wiyanta membalas waktu bermalam Stefan di Basel, Swiss. Ketika di Swiss ini, Wiyanta menjadi lebih liar sebab pemikiran Eropanya yang chaos alias mempertanyakan tradisionalitas menemukan ruang. Dari pengalaman melewati batas pemikiran tradisional ini, keduanya membuat pameran duet pertama pada tahun 2001 di Bali. Pameran itu sangat representatif dari segi tajuk yakni Crossing Lines atau melewati batas. We started the first exhibitions, we started with the title Crossing Lines. And we thought now we cannot cross anymore because Wiyanta is passing away, I'm here. So we have to find a new dialogue between. And the dialogue, the new one, I think it's very nice to speak about this what we spoke every day, this chaos and how I come to the form. Because how I come to the form as an artist is the basic question, it's the existential question. Pada pameran kali ini di Komaneka Fine Art Gallery at Kramas Beach, Stefan berusaha memulai kembali tanpa dua sahabatnya Urs dan Wiyanta. Seperti sebuah perayaan atas perjalanan keduanya, produk lukisan dari diskusi dan dialog antara chaos dan form keduanya sejak tahun 2000 hingga yang terbaru. Stefan mengaku menyimpan kesedihan mendalam tatkala ia tidak bisa menemui Wiyanta yang tengah sakit. Sampai akhirnya, di tengah kekangan pandemi, Stefan mendapat kabar duka dari Bali bahwa sahabatnya itu sudah berpulang meninggalkan memori mendalam. I miss him as a personality. He was a super personality. I miss, of course, a discussion about. But I miss also cooking with him, drinking wine with him, and having fun with him. Going out in the nature with him.
I miss a lot, but you know, that's life. We have to live with that, and I'm so happy that we can at least go through our work. We can go on with this dialogue, you know. Putri sulung Wiyanta yakni Bu Ratwangi pun tidak menampik bahwa acara pameran pasca sang ayah Anda berpulang adalah perayaan dari seorang seniman yang selalu ceria. Jadi setiap bapak pameran, of course pasti ada rasa terharu, ya. Tapi saya sangat blessed, sangat beruntung sekali, bersyukur. Kayak memang bapak ingin kita selalu merayakan beliau. Itu juga personality-nya beliau, very outgoing, ya. Jadi bapak nggak pernah mau lihat kita sedih. Walaupun mungkin topik-topik yang bapak angkat itu menyentuh banyak humanity, ya kan. Seperti contohnya pas beliau pameran di Italia itu, atau pada saat beliau mengangkat tentang bom Bali. Jadi untuk merimain, untuk mengingatkan kita semua. Tapi dalam waktu bersamaan, saya rasa bapak sangat happy, ingin melihat kita bahagia, nggak mau lihat kita sedih. Untuk mengabadikan warisan karya-karya Wiyanta, kata Bu Ratwangi, keluarga bakal membangun museum. Selain museum, beberapa garapan digital dari lukisan Wiyanta juga diapresiasi oleh keluarga. Bu Ratwangi menjelaskan bahwa kondisi ini membuat ayahnya hidup dan berada di mana-mana sehingga tidak perlu ditangisi berlarut-larut. Di samping meneruskan spirit Wiyanta secara pribadi, keluarga juga menjaga agar idealisme Wiyanta tetap hidup. Di antaranya adalah meneruskan Wiyanta Foundation sehingga seniman muda berbakat dari penjuru tanah air dapat mendapat akses untuk maju dan juga berkembang. Kita sudah ada wacana untuk membuka museum, semoga terjadi, dan juga kita aktif ya online, ya. Kemudian tahun lalu itu kami berpartisipasi di Art Moment Jakarta, ya, itu lewat Zen Gallery, dan di situ saya juga lumayan impress karena ada dua, kalau nggak salah satu online, kemudian yang offline. Nah, pasti offline itu ada virtual reality, ya, VR. Nah, dengan VR itu seniman-seniman muda menerjemahkan salah satu karya Pak Wiyanta. Itu saya nangis bombay sih. Karena ini bapak banget, ya, segitiganya beliau. Jadi kedepannya itu dengan banyak apresiasi, banyak seniman yang, Mbak, saya pengen banget loh supaya lukis karya Pak Wiyanta itu saya desain jadi gaun, jadi ini, itu jadi selalu itu kita yang oke, berarti bapak selalu mengikuti zaman. Dan itu yang kalau saya bilang saya jadi very lucky karena sudah banyak yang benar-benar mendapatkan inspirasi, dan itu tidak hanya dalam berupa lukisan aja, tapi yaitu VR, kemudian ada juga NFT, ya. Jadi saya mau bilang, wow, gimana mau sedih, ya, karena bapak hidup di mana-mana gitu. Of course nanti lagi kangen, ya, mewek dikit, tapi at the same time ya, it's very sangat mengikuti perkembangan zaman. 1, 2, 3. Om Santi 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 Om. Yuk, subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.